Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi pembelajaran lewat video yang nantinya akan bermanfaat buat kalian semuanya sebagai sebuah bahan belajar dan juga sebagai bahan diskusi. Adapun pada tayangan pada kali ini saya mengambil sebuah tema, yaitu tentang dukungan spontan terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga bermanfaat. Ya. Berkaitan dengan dukungan internasional, maka sebelum melangkah kepada internasional, maka kita mulai dengan bagaimana dukungan bangsa Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan kita. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, ini ada beberapa peristiwa yang banyak terdapat dalam buku-buku pelajaran, dan itu nanti akan kita bahas. Tapi intinya yang perlu dipahami bahwa dukungan seperti ini tidak hanya terjadi di kota-kota tertentu saja, tetapi dukungan ini hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Hanya yang kemudian ada dalam buku-buku pembelajaran hanya yang terjadi di kota-kota besar. Yang pertama adalah di kota Yogyakarta, kemudian Jakarta dan Surabaya. Nanti akan kita kupas satu persatu. Yang pertama yaitu bagaimana ketika sebuah bangsa akhirnya merdeka, ini hampir sama dikatakan seperti bayi yang baru lahir. Bahwa ketika Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 45, ini sama saja Indonesia adalah sebuah bayi yang baru lahir. Nah, karena bayi baru lahir otomatis akan banyak butuh dukungan dari semua pihak. Nah, sama dengan bangsa Indonesia, ketika kita merdeka tanggal 17 Agustus 45, maka kita sangat-sangat membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Yang pertama, yaitu bagaimana peristiwa yang terjadi di kota Yogyakarta. Yang pertama adalah bagaimana seorang Sri Sultan ini menyampaikan dukungan penuh kepada pemerintah Indonesia yang baru berdiri selang 1 bulan, yaitu pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, yaitu tanggal 5 September 1945. Dalam hal ini, beliau menyatakan ada 3 hal. Yang pertama, bahwa negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negara RI. Apa maksud dari pernyataan ini? Ini mengandung sebuah tujuan bahwa Yogyakarta yang secara ketatanegaraan merupakan pemerintahan yang berdaulat, tetapi beliau memilih untuk tetap mendukung penuh pemerintahan Indonesia yang baru berdiri. Jadi Yogyakarta menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, bahwa Sultan Ngayogyakarta sebagai kepala daerah memegang kekuasaan dalam negeri Yogyakarta Hadiningrat. Oleh karena itu, segala urusan pemerintahan dalam negeri Yogyakarta ada di tangan Sultan. Kemudian yang ketiga, berkaitan hubungan dengan negeri Yogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah pusat bersifat langsung, yaitu Sultan bertanggung jawab atas negeri Yogyakarta kepada Presiden Republik Indonesia. Ini mengandung sebuah penggambaran bahwa Sri Sultan yang secara politik adalah kepala negara dan Soekarno sebagai kepala negara Indonesia baru merdeka, ini sebetulnya ada posisinya sejajar. Sri Sultan sebagai kepala negara di pemerintahan yang bentuk kerajaan, Soekarno adalah kepala negara yang berbentuk republik. Tapi Sri Sultan menyatakan dukungan penuh pada pemerintah Republik Indonesia. Ini berarti sebuah pengorbanan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh seorang kepala negara yang ada di Yogyakarta. Ya, jadi ini adalah suasana ketika Sri Sultan yang merupakan seorang sultan yang punya kuasa sebagai kepala negara sekaligus pemerintahan di Yogyakarta Hadiningrat, tetapi beliau sadar sepenuhnya bahwa Indonesia perlu untuk didukung secara penuh. Dan hal ini terlihat bagaimana beliau yang nyata-nyata punya rakyat hanya mendukung sepenuhnya kepada pemerintahan Indonesia. Baiklah, untuk yang kedua, yaitu mengambil sebuah peristiwa yang terjadi di kota Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan pada waktu itu, yaitu peristiwa rapat raksasa di lapangan Ikada, Jakarta, tanggal 19 September 45. Adapun kalau pada bagian yang pertama adalah bagaimana pengorbanan seorang Sri Sultan
Nah, maka peristiwa yang kedua ini adalah mengambil dari bagaimana dukung rakyat dari masyarakat pada umumnya. Maka disebut rapat raksasa di lapangan Ikada, yang mana peristiwa ini muncul ketika rakyat Indonesia ingin membuktikan bahwa mereka sangat gembira dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kemudian kenapa perlu ada rapat raksasa? Ini sebagai sebuah protes rakyat di Jakarta dan sekitarnya atas tindakan pemerintah Jepang yang berencana untuk menyerahkan Indonesia kepada tentara sekutu. Pengibaran bendera merah putih yang diikuti secara khidmat oleh siapapun yang hadir di lapangan tersebut. Kemudian ini adalah saat yang paling ditunggu-tunggu, seorang presiden dari sebuah pemerintah yang baru berdiri kemudian menyampaikan pidato yang luar biasa, yang ternyata ini punya dampak yang sangat besar bagi perjuangan bangsa Indonesia pada waktu. Bisa kita simak berikutnya tentang apa yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada waktu rapat tersebut. Ya, ini saya ambilkan cuplikan dari pidato Presiden Soekarno. Yang pertama yaitu, saudara-saudara, kita akan tetap mempertahankan proklamasi kemerdekaan kita. Kita tidak mundur satu patah kata pun. Saya mengetahui bahwa saudara-saudara berkumpul di sini untuk melihat Presiden saudara-saudara dan untuk mendengarkan perintahnya. Nah, apabila saudara-saudara masih setia dan percaya kepada Presidenmu, ikutilah perintahnya yang pertama. Kemudian apa perintahnya Presiden? Yang kedua adalah pulanglah dengan tenang. Tinggalkan rapat ini sekarang juga dengan tertib dan teratur, dan tunggulah berita dari para pemimpin di tempatmu masing-masing. Sekarang bubarlah, pulanglah saudara-saudara dengan tenang. Itu adalah pidato dari Presiden Soekarno, dan ternyata seluruh yang hadir pulang dengan tertib tanpa ada pertumpahan darah. Ini menunjukkan apa? Sesuatu pengorbanan yang luar biasa. Pemerintahan yang baru terbentuk mendapat dukungan yang luar biasa dari seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, dan semuanya, demikian tadi adalah penayangan 3 buah peristiwa dari 3 kelompok masyarakat yang berbeda, antara Sri Sultan, pernyataan beliau, kemudian rapat raksasa di Lapangan Ikada Jakarta, dan yang ketiga adalah perobekan bendera di Hotel Yamato. 3 peristiwa ini adalah sangat membuka peluang bagi kita semuanya untuk berpikir, kemudian berbuat. Dan khusus pada kalian semuanya, ini nanti akan membuka peluang kalian untuk mencari lebih banyak data-data apa saja yang kemudian akan menjadi bahan diskusi untuk kalian semuanya. Kemudian penayangan video pembelajaran kali ini sebagai sebuah pembelajaran buat kita semuanya dan juga bahan diskusi buat kalian semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.